Pagi itu, 5 sahabat, Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eka, bersemangat memulai pendakian mereka ke Gunung Gede. Cuaca cerah dan udara segar memberi semangat tambahan untuk mencapai puncak. Mereka sudah mempersiapkan segala keperluan dengan matang, termasuk logistik, peta, dan perlengkapan keamanan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pos 3, tempat mereka berencana untuk bermalam sebelum melanjutkan pendakian keesokan harinya. Pos ini terkenal angker di kalangan pendaki karena banyak cerita mistis yang beredar. Namun, kelima sahabat ini menanggapinya dengan santai, menganggapnya hanya sebagai bumbu cerita. Malam itu, setelah mendirikan tenda dan makan malam, mereka duduk mengelilingi api unggun, saling berbagi cerita horor untuk mengisi malam. Hingga akhirnya, Dedi mengangkat topik tentang legenda hantu wanita yang sering muncul di jalur pendakian Gunung Gede. Menurut cerita, wanita itu adalah pendaki yang hilang beberapa tahun lalu dan diduga jatuh ke jurang. Namun jasadnya tak pernah ditemukan. Malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur. Namun sekitar tengah malam, Budi terbangun oleh suara aneh di luar tenda. Suara seperti tangisan wanita. Budi merasa merinding, namun mencoba untuk tidak panik. Ia membuka tenda perlahan dan melihat sekeliling, namun tidak ada apa-apa. Suara itu tiba-tiba berhenti. Budi kembali ke dalam tenda, berusaha tidur lagi, namun perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya. Keesokan paginya, Budi menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Mereka hanya tertawa dan menganggapnya halusinasi akibat terlalu lelah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di tengah jalan, tiba-tiba Andi merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, namun tidak melihat siapa-siapa. Perasaan was-was mulai menjalar di antara mereka. Saat sore tiba, mereka mencapai puncak. Rasa puas dan bangga meliputi hati mereka, namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat sedang beristirahat, Eka melihat seorang wanita dengan pakaian putih berdiri di kejauhan, tampak melayang di atas tanah. Eka berteriak memanggil teman-temannya, namun wanita itu menghilang sebelum yang lain sempat melihatnya. Mereka memutuskan untuk segera turun sebelum malam tiba. Di perjalanan turun, Citra tiba-tiba merasa pusing dan pandangannya gelap. Mereka berhenti dan mencoba menenangkannya. Saat itulah mereka mendengar suara langkah kaki di semak-semak, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Langkah kaki itu semakin mendekat, membuat mereka semakin panik. Ketika malam mulai turun, mereka mendirikan tenda di tengah perjalanan karena kondisi Citra yang memburuk. Malam itu, suara tangisan wanita kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika Budi yang sedang berjaga melihat sosok wanita yang sama berdiri di dekat tenda. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong dan wajah pucat. Budi membangunkan yang lain, namun sosok itu menghilang lagi. Dengan kondisi Citra yang semakin parah, mereka memutuskan untuk terus berjalan meski malam semakin larut. Rasa takut mendorong mereka untuk cepat-cepat keluar dari kawasan itu. Mereka akhirnya tiba di pos 1 dengan kondisi fisik dan mental yang terkuras. Petugas pos yang mendengar cerita mereka memberikan nasihat untuk tidak melewati jalur itu lagi di malam hari. Beberapa bulan kemudian, cerita tentang pengalaman horor mereka di Gunung Gede menyebar di kalangan pendaki lainnya. Banyak yang mulai percaya bahwa legenda hantu wanita itu memang benar adanya. Hingga kini, kisah mereka menjadi peringatan bagi para pendaki untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam, serta cerita tentang wanita yang hilang itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sejak saat itu, 5 sahabat itu tidak pernah lagi mendaki di malam hari, dan selalu berhati-hati setiap kali mendaki gunung, menghormati alam dan menghargai mitos-mitos yang ada.